Halo semuanya, perkenalkan saya Sabian Reza Setiawan. Saya di sini bersama rekan saya, Sean Wirawan Susanto, dan dibimbing oleh Miss Fitria dalam menyusun dalam menyusun tugas akhir kami yang berjudul The Impact of ESG, Analyst Coverage, and Institutional Investor on Stock Return of Indonesian Listed Firms. Baik, jadi dalam presentasi kali ini kami dibagi dalam beberapa bagian yaitu ada abstract, introduction, literature review, research method, finding and discussion, dan juga conclusion. Yang pertama, mari kita bahas mengenai abstraknya. Nah, jadi pada penelitian ini kita tuh mau melihat pengaruh skor ESG, kepemilikan institusional, dan cakupan analis terhadap return saham di perusahaan BI dari tahun 2015 sampai 2022. Metode yang kita gunakan itu adalah regresi data panel. Dengan beberapa model ada OLS, FE, RE, dan juga GLS. Hasilnya ESG berpengaruh positif signifikan. Kepemilikan institusional pengaruhnya positif tapi marginal. Sedangkan rekomendasi beli dari analis malah berkorelasi negatif. Ini bisa menandakan kalau adanya overvaluasi. Next. Pada bagian introduction ini, kami membahas ESG sebagai kerangka kerja yang menilai keberlanjutan perusahaan dengan adanya tiga pilar, yaitu ada lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Nah, ESG di Indonesia ini diperkenalkan dari Indeks Trikahati pada tahun 2009. Perusahaan dengan skor ESG tinggi sering mendapat perhatian lebih dari analis dan investor institusional karena dinilai lebih bertanggung jawab dan memiliki resiko lebih rendah. Next. Oke, baik. Pada bagian literature review, eh, di tinjauan pustaka ini, ESG, kepemilikan institusional, dan cakupan analis saling berkaitan, mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Hubungan ESG dengan return bervariasi di tiap negara. Di pasar maju cenderung kuat, sedangkan di Asia Tenggara efeknya masih lemah. Untuk kepemilikan institusional, datanya belum tentu jadi indikator yang pasti. Begitu juga dengan cakupan analis yang tidak selalu meningkatkan akurasi valuasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Saya highlight kembali bahwa penelitian kami itu bertujuan untuk meneliti hubungan antara ESG scores, institutional ownership yang free float, serta analyst coverage terhadap stock return di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2015 hingga 2022. Kami akan menggunakan data tahunan. Studi ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan panel data dan melibatkan 464 observasi dari 58 perusahaan. Untuk variabel dependennya, kami menggunakan annual stock return. Lalu independent variables ada tiga, yaitu ESG scores, institutional ownership yang free float, yaitu hanya menginclude shares yang tersedia di market, lalu juga analyst recommendation, buy, hold, and sell. Dan untuk kontrol variabel, saya menggunakan debt to equity ratio dan market capitalization. Oke, dari sini kita menggunakan fixed FX model, random FX model, dan GLS model. Kita namun menggunakan OLS sebagai base dari regresi kita. Oke, jadi kita mulai membahas. Pada model GLS, ESG score itu dia menunjukkan signifikan secara statistik, padahal sebelumnya di FE dan RE atau Fixed Effect dan Random Effects Model itu menunjukkan significance. Namun institutional ownership itu menjadi signifikan dan rekomendasi buy dari analis itu signifikan namun menunjukkan koefisien yang negatif. Artinya hubungannya cenderung terbalik. Sayangnya, GLS model ini tidak memperhitungkan karakteristik unik eh, tiap perusahaan. Jadi hasilnya tidak sepenuhnya menggambarkan realitas perusahaan di Indonesia. Untuk metode fixed FX model, ini yang menurut kami paling masuk akal karena ini mengontrol perbedaan karakteristik antar perusahaan yang tidak bisa diobservasi. Contohnya seperti budaya manajemen, reputasi, atau strategi ESG jangka panjang. Dalam model ini atau fixed effects, ESG score terbukti positively significant
dengan koefisien 0,46 dengan p-value 0,03. Artinya, perusahaan yang meningkatkan ESG mereka mengalami peningkatan return saham secara konsisten. Untuk institutional ownership, itu mendekati signifikan atau marginally signifikan dengan koefisien 0,12 dan p-value sebesar 0,07 yang menunjukkan bahwa potensi pengaruh yang bergantung pada kestabilan kepemilikan institusi itu. Jadi hubungannya agak ada signifikan atau ada hubungan namun tidak sesignifikan itu atau tidak sebesar ESG. Untuk rekomendasi analis berdasarkan fixed FX model itu tidak signifikan menandakan adanya bias atau inkonsistensi antar perusahaan. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa fixed FX itu lebih akurat karena mempertimbangkan dinamika internal perusahaan yang mungkin tidak terlihat dalam data yang mentah. X. ESG score terbukti berpengaruh positif terhadap return saham jika dianalisis dengan pendekatan yang memperhatikan karakteristik perusahaan, seperti fixed FX model. GLS mungkin berguna untuk melihat tren secara umum, namun tidak cukup kuat untuk mengidentifikasi hubungan kasual jangka panjang. Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, contohnya seperti tidak menggunakan data bulanan atau mingguan, serta tidak menyesuaikan return terhadap risiko pasar, karena kita menggunakan raw return instead of risk-adjusted return. Ke depan kami menyarankan studi menggunakan data dengan frekuensi yang lebih tinggi agar bisa menangkap dinamika pasar jangka pendek secara lebih jelas, serta menggunakan risk adjusted return untuk ketepatan dari hasil yang lebih tinggi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.